Assalamualaikum. Punten Mas. Lihat ini gua Nagaraja. Hitung ya. Di sini biasanya ada juru kuncinya ya. Cuma ini loh, kepengen dapat informasi tentang Gua Nagaraja itu ceritanya gimana sih gitu. Apa enggak? Juru kuncinya enggak di sini, Mas. Ada yang makiling enggak? Enggak ada ya? Mbak lagi keluar. Oh, yang tadi naik motor ya? Iya, itu Mbak. Oh iya. Keluar. Masa dari mana? Saya dari Solo, Pak. Oh, Solo. Oh iya, tadi ketemu di situ, malah bilang mau nginep apa ya? Tapi itu mbaknya bisa ya cerita itu ya? Mungkin Kurang tahu, soalnya enggak di sini. Masa sendirian? Sudah berapa hari? 2 hari. Nginepnya di sini? Dalam. Oh, di dalam? Gelap? Nggak takut? Aduh, saya gini aja ngeliat gini aja takut. Sendirian? Oh, dari mana? Sini aja, Cilacap kota. Cuma nggak pernah ke sini. Ya, monggo dulu ya Mas. Banyak apa Mas? Ini teman-teman, banyak aja yang ada di Pantai Selatan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita akan mencoba mendekati Gua Nagaraja ini seperti apa ya. Jadi ceritanya, jadi dalam cerita Gua Nagaraja ini adalah tempat yang digunakan untuk menepi ya bagi kebanyakan orang yang mempunyai kepentingan secara spiritual. Dan konon dulu di sini setiap hari itu di dalam gua ini terdapat banyak makanan ya. Jadi orang yang datang berkunjung ke tempat ini, mereka diperbolehkan makan makanan yang ada di dalam sesuai dengan keinginannya. Namun untuk saat ini kita tidak mengetahui seperti apa, benar atau tidak, sampai sekarang masih berlaku hal itu. Dan saya mencoba masuk ini ya teman-teman, seperti apa kondisinya di dalam. Sebetulnya gua ini bersih ya, cukup bersih, dan kelihatannya tidak secara kasat mata itu tidak terlihat sangar atau angker ya, tapi sebetulnya memiliki keindahan yang cukup bagus ya. Ini teman-teman, bahwa di dalam gua ini ternyata ada tempat tidur ya, tempat tidur yang digunakan oleh para pengunjung di sini untuk istirahat ya. Dan ini kondisinya bersih, dan ini di sekitar sebelah guanya ya. Terlihat memang tinggi menjulang ya. Gua ini ada di bawah tebing-tebing Gunung Selok ini. Dan kalau siang hari terlihat seperti tempat kebanyakan ya, jadi terlihat indah itu pemandangannya di sini. Namun kalau malam hari kelihatannya memang akan berbeda ya, karena ini di tepi pantai selatan dan kondisinya gelap ya. Jadi pasti akan memiliki nuansa yang berbeda ya.
Dan ini ada di sebelah kanan gua ya, ada lubang semacam gua, tapi saya tidak tahu apakah ini gua lain atau bagaimana ya. Tapi yang jelas ini memang gua, cuma apa termasuk gua naga raja atau bukan. Dan ini saya akan coba mendekat ya teman-teman, seperti apa. Dan ini banyak sekali kelelawarnya ya, ini kelihatan yang menempel di dinding bagian atas itu, kelelawar dan burung seliti nih. Cukup gelap ya, tapi kelihatannya tempat ini seperti tidak digunakan untuk aktivitas ritual ya, karena memang tempatnya sangat kotor, karena di atasnya ini ribuan kelelawar yang menempel di bebatuan. Nah, ini penampakan dari bagian luar ya teman-teman. Kelihatannya memang begitu sangar ini tempat. Tempat ini kalau dilihat dari jauh memang kelihatan seperti gua yang sangat besar ya. Gua sangat besar yang berada di bawah tebing Gunung Selok, yang kelihatannya justru malah angker ya dibanding gua naga rajanya.
Ombaknya gede banget ya. Ini ombaknya lagi pasang. Ya teman-teman, ini adalah saat yang paling mendebarkan ya. Ini saya sebetulnya nggak mau masuk, tapi ini saya dipaksa ikut masuk ke dalam ini sama juru kuncinya. Sangat gelap teman-teman, dan ini guanya benar-benar gua sempit ya. Jadi ini kalau dilihat ini lubang batu, tapi ini masuk ke dalam dan sempit sekali teman-teman. Suasananya benar-benar serem ya. Ini seandainya sendirian masuk ke dalam, enggak sanggup. Ini teman-teman coba lihat kondisinya seperti ini. Ruangannya sangat sempit. Ini sangat sempit sekali ya. Ini ada tempat untuk pemandian ya. Jadi tempat ini dipakai untuk orang-orang yang mempunyai hajat ya, untuk mandi di sini. Dan ini semacam apa ya, petilasan atau jejak di masa lalu.
Di sini di ruangan ini di sudut ada air, sumber mata air yang dari akar-akar yang masuk ke dalam. Jadi seperti ini teman-teman, tempatnya sangat sempit sekali, untuk jalan aja susah. Ini lorong-lorongnya seperti ini teman-teman. Saya itu membayangkan kalau saya ketinggalan ini sama suruh kuncinya ini, karena saya berjalan tanpa pakai senter ya, jadi saya yang ngikut ini dari belakangnya. Sangat menyeramkan teman-teman. Memang perjalanan ini ya ini nih teman-teman, kita harus berjalan dengan membungkuk, mencondongkan badan kita ya, karena memang posisinya batu-batunya itu miring seperti ini teman-teman. Aduh, sebetulnya saya tuh enggak suka yang masuk ke sini ya. Rasa takut itu benar-benar ini juga semacam ceritanya, itu jejak peninggalan masa lalu ya. Tapi saya sendiri juga tidak tahu lah, yang penting saya ini mencoba masuk ini karena dipaksa ya. Ini teman-teman, seperti ini kondisinya, ruang-ruangnya itu sempit dan kita harus berhati-hati ya, karena bisa kita tersandung atau bagian atas kita akan membentur diri kita ini. Itu sempit banget ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya sudah mau rampung ya teman-teman, sampai keluar itu alhamdulillah sudah keluar, sampai keluar teman-teman. Selamat.
Aduh.